Nah sehingga Nabi dan para sahabat itu, mohon maaf, mandi itu sahabat Nabi itu ada yang seminggu sekali mandi, seminggu sekali. Sehingga Nabi Muhammad itu mengatakan, mandilah setiap Jumat, maka basuhlah kepalamu. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu seminggu ada yang tidak mandi. Nah beda dengan kita mandi ini sekali 2 hari. Nah, Bapak sudah mandi ya? Ya alhamdulillah sudah mandi. Nanti sore mandi lagi. Nah, memang keadaannya iklim itu juga menentukan. Mekah Madinah walau tidak mandi 3 hari itu tidak mau, baju pun juga tidak mau. Kalau di sini Bapak mandi karena mandi 2 hari aja, bisa pingsan orang kecil. Ya bau ya, jadi tidak perlu pakai Rexona, tidak perlu. Di Mekah itu tidak ada bau, itu uniknya seperti itu. Nah, Nabi dan para sahabat itu mandi atau wudhu itu sedikit pakai air. Nah, kayak kita kebanyakan air. Nah, sehingga termasuk memandikan jenazah ini cukup saya sekedar meliputi badan basah semua sudah cukup. Ada kita pada kenyataannya lebih daripada itu. Tapi namun bahwa memandikan ini jika memang diperlukan air memang banyak, kita pun di sini air juga tidak terbatas. Cuma jangan terlalu banyak juga jangan, ya secukupnya aja. Nah dulu sahabat zaman kita mandi orang mati itu memakai namanya daun batang pisang. Ada polongnya batang pisang itu Pak, tahu ya? Yang apa namanya itu ya? Kelapa biasa itu. Nah sekarang ini tidak lagi, kita mandi pakai selang. Cuman selangnya ini jangan juga terlalu deras. Kalau kederasan kayak memandikan mobil, ya jangan terlalu deras. Nah baik. Nah di masjid-masjid mandi itu ada pakai tempat, sudah ada. Nah, Bapak Ibu ada masjid yang ada ya, jadi tidak perlu lagi pakai gadung pisang. Nah ini masjidnya diambil sehingga ada selang yang panjang keluar. Biarpun memandikan di rumah, tapi selangnya kan keluar, bisa itu, dan itu lebih praktis. Ada juga dari kapal ini mandi itu tidak pakai tempat, tapi di pangku. Ibu-ibu di pangku ya? Di pangku ya, kalau ada keluarganya ya. Nah, ada yang orang di pangku, keluarganya tidak ada. Ada keluarganya tidak mau mangku. Di masjid mau pinjam tempat pemandian, tidak dipinjam di masjid. Rupanya orang ini mau musuh masjid kali atau pelit banget kali. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mau kada mau mencari gadung pisang. Tahu gadung pisang Pak? Untuk alasnya orang meninggal. Di rumah sakit itu tempatnya khusus, dipakai keramik gitu aja, tidak ada gadung pisang. Tapi saya mendengar sih tidak bagus ya, tapi mudahan salah yang saya dengar. Di rumah sakit itu dimandikan juga tidak ada ditutupi telanjang sama sekali. Betul kan? Waduh. Iya. Aduh. Nah itu dia boleh. Kita mandi itu sesuatu yang dibersihkan dan kita harus menutupi, paham ya, menutupi ya. Sehingga mandi itu, apalagi mandi ini, sehingga ditutupin. Sunat dikurung, ditutupin dengan kain. Dan sunat di atasnya ditutup. Kalau misalnya terbuka, atasnya tutup. Jangan terbuka langsung ke langit. Saya pernah membaca ada hadis seperti yang tidak boleh ke langit, makruh. Jadi kalau misalnya di luar lapangan, atapnya ditutup. Nah sampai seperti itu menunjukkan bahwa mandi ini sesuatu yang sakral yang tidak boleh begitu banyak dilihat. Nah jangan malah divideokan, kan banyak video. Udah ada yang matanya aja masuk ke situ. Itu tidak boleh.
Sehingga yang memandikan ini pun juga tidak banyak, 3 orang ya, 4 orang. Cuma untuk bapak ibu belajar boleh banyak. Dan ibu bapak biasanya memandikan ini susah-susah gampang. Kalau kita mau mengajak orang pun kadang-kadang orang tidak mau, ya tidak mau ini. Nah kalau saya pribadi di musala saya memaksa. Jadi anak remaja itu ketika ada orang meninggal, memang saya paksa, ditarik tangannya, kasih sabun, pegang kaki orang mati itu, diam dia di situ. Memang awalnya gemetaran juga, karena nggak tahu kan, dingin, takut juga. Kamu di sini duduk, setengah marah juga saya. Kamu di sini. Nah sekali itu memang maksa, yang kedua kali malah dia datang menawarkan diri mau ikut memandikan. Kalau ibu bapak misalnya kesadaran, udah bakalan mau dia, udah bakalan mau ikut mandi orang mati. Pengalaman aja nanti aja Ustaz. Nah karena membeli orang mati ini juga setingkat kiai aja pun jarang juga Pak. Tapi gimana aja Pak? Kiai hebat itu, suruh mandikan, nanti aja itu setingkat kiai loh. Jadi makanya ada memandikan itu ada nilai tersendiri ya, nilai tersendiri. Bukannya kiai aja, kiai juga takut juga. Apalagi memandikan preman yang banyak tatonya, takut bisa kiai itu. Tapi pada kenyataannya ibu bapak, yang segala apapun yang terjadi tergantung husnudzon. Paham ya? Tergantung husnudzon. Kalau bapak ibu bapak berhusnudzon bahwa mayat ini adalah baik. Nah, karena dalam Al-Quran disebut laqad karamna bani Adam. Allah sungguh memuliakan anak cucu Nabi Adam, semua baik. Jangan menilik belakang, orang itu kada sembahyang, orang itu penjudi, dosa, dilihat itunya. Dilihat laqad karamna bani Adam. Nah, bisa saja orang lain mencium tapi bapak tidak mencium. Bisa saja orang lain melihat mengerikan tapi bapak tidak melihat mengerikan. Kan bisa seperti itu ya. Nah, Allah Ta'ala bisa saja orang mencium bau busuk luar biasa, bapak tidak mencium, tidak apa-apa. Tergantung husnul. Nah, apabila bapak menemukan yang sedikit cerewet, ya orang matinya ini bau lah, tidak enak lah dipandang, apakah macam lah, maka bapak perbanyak kalimat firman Tuhan itu laqad karamna bani Adam. Ulang-ulangin, laqad karamna bani Adam. Itu bahasa Tuhan, bahasa firman Allah. Ayat berapa sih? Ayat berapa ya? Dah ingat juga. Laqad karamna bani Adam. Itu sama dibaca. Laqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam, biarpun dihinakan orang. Nah, memang kebenaran di sisi indah Rabbi, di sisi Tuhan. Yang ketiga, jangan pilih-pilih. Ini meninggalnya orang mana nih? Orang Banjar, aku mandikan orang Banjar. Jangan. Orang Bugis, Banjar, Butun, mandiin aja. Orang kaya, orang miskin tetap dimandikan. Ya. Jangan mentang-mentang orang kaya lalu semangat, mentang-mentang orang miskin lemas memandikan. Cari yang lain aja. Tidak. Nah ini Pak, gedung pisang ini ibu bisa bapak potong ya, kemudian ambil 3, ambil 5. Yang mana tadi ya? Ada temannya ada ya? Oh ini ya. Ini Pak, begini ya, saya contohkan. Mana kiblatnya ke sini ya? Oh kiblatnya ke sini. Nah kiblatnya ke sini. Sini Pak. Ya Pak. Nah sini. Nah ini sini. Nah ini kiblatnya. Ya. Oh di atas lah. Oke. Bawa. Pak. Bapak. Ya, dah lihat ibu-ibu ya. Dah lihat ibu-ibu. Ya. Baik, saya ulangin. Ini di kepala, ini di dada, ini di atas pantat. Paham ya? Ini di atas pantat, di pinggang, di atas pantat. Ini di dengkul, ini di kaki. Jadi dia ada jedanya di sini. Paham nggak ya? Jedanya di sini ya. Sudah agak luas. Kenapa jadi agak luas? Karena ingin membersihkan kotorannya tadi. Nah ini mayatnya. Nah, iya, ya, ini. Nah ini di kaki, di dengkul, di atas pinggang, di apa namanya nih?
di dada, kemudian di kepala. Baik, penutupnya ini ya. Ini penutupnya. Nah, biasanya begini. Sebelum dimandikan, ditanya dulu, ini sudah pakaiannya sudah dipotongin belum? Mana gunting tadi kita ya? Gunting ya? Aku lupa baru nih. Yang sudah, lain yang sudah dikeluarkan. Ada gunting tadi Pak. Sini. Ada gunting. Kalau dia punya pempres saja, ada pempres ya. Terus dia pakai pempres ya. Nah, kalau misalnya dia pakai baju, coba sini, saya contohkan cara menggunting bajunya. Nah, baju main ini dibuang aja, nggak perlu dilepas-lepas, nggak perlu. Nah, ada juga orang yang pakai. Ini contoh ya. Nah, ini pakai baju. Nah, ini kalau bapak-bapaknya pakai lepas semuanya. Bagaimana caranya ini digunting sini? Dari sini. Dari sini. Nah, di sini hati-hati. Jangan sampai kesunat 2 kali. Sini. Kemudian sini. Nah, benar. Nah, ini diangkat. Apa ya diangkat ya? Kayak gini ya. Nah, ini angkat sini, mau diangkat, tarik di bawah. Jadi ini kok putus kayaknya. Nah, kalau misalnya pakai lepas, ini guntingnya yang besar. Kalau pakai ini, mana bisa? Guntingnya kecilan. Nah, begini juga bajunya. Bajunya begini. Sini, ya, tek sini. Sini, tek sini. Sini. Angkat beres. Nah, kalau pakai pempresnya kan gampang. Pakai pempres. Nah, makanya pakai pempres, ibu bapak, saya menyarankan pakai masker. Karena biasanya di pempres itu kotoran dia. Pakai sarung tangan. Nah, di pempres atau di celana ada kotoran, ibu bapak jangan melihat kotoran. Lihat lain aja. Jangan dilihat di kotoran, kan bisa. Kalau ibu yang sering muntah, itu bisa muntah, karena bau. Iya. Oh, kalau bau kotoran, mungkin kotoran tuh masih bau. Nggak usah main-main. Oh, nggak apa-apa, dicium aja, nggak usah bungkus, ikat, masukkan plastik. Nah, karena kotoran orang meninggal, apalagi setelah 1 malam, itu lumayan baunya. Iya Bu ya. Nah, lumayan baunya ya. Makanya ada minyak harum. Jadi saya tuh mencoba untuk membakar dupa ini Pak. Nah, dupa kecil kayak gini. Nah, ini supaya mengurangi bau. Ya, pakai asap ini. Ya, mau upayakan karena kalau sudah mencium bau, tukang mandi itu sudah berubah-ubah. Mencium batu. Nah, baik, sudah telanjang semua nih, tidak ada lagi pakaiannya. Nah, barulah kita ini 3 ya. Ini air sabun. Ini air kapur barus ya. Ini air biasa, air mutlak. Kalau misalnya tukang mandi ini kanan, maka ember-embernya di kanan. Kalau tukang mandi ini kidal, ember-embernya di situ. Jangan ember-ember ini menaruh kejauhan ke sana lah, ke sini nah. Kayak apa ya dia? Mana nih? Sudah nggak kayak gini? Nggak bisa. Iya, di sini di kanan. Nah, yang ketiga kita pakai selang. Nah, ini selang ini penting. Selang ya. Nah, tadi apa tujuh rukunnya? Pertama, menghilangkan najis. Kalau bahasa bagian apa ya Pak? Bakubal. Bakubal. Menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis ini plus semuanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, jadi kapten sini 1 orang, misalnya kan, sini 1 orang, sini anaknya, si Udin. Siapa namanya? Mana nih? Nah, ini untuk si aku Udin ya, menurut bapaknya di air lagi, saya tempat tadi. Oh ya, jangan disusuk itu. Untuk bapakmu jangan. Baik, begini, lalu berniatlah mandi sengaja aku memelihat air ini karena
bahasa Indonesia aja dengan hati. Kalau bahasa Arab mengatakan apalagi bahasa Urdu bahasa Indonesia aja. Karena dia itu di hati, oh nggak usah pura-pura minta bahasa Arab. Kalau itu Muslim, lihat dan baik, misalnya kalau bahasa Indonesia aja. Yang penting melihat, siram semuanya dibasahin. Nah semuanya. Bisa ibu bapak tidak ada bacaan yang wajib untuk mandi tidak. Cuman pada ulama aja kalau ketika menyiram di tengah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kiri, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi bebas mau dibaca apapun. Saya pribadi kadang-kadang hanya membaca salam. Sampai mau baca salam. Apa membaca Allahumma fillahu ma'ahu ma'afini. Nah yang dilarang satu aja Pak. Yang dilarang satu aja. Jangan ngomongin keburukannya. Nah ngomongin kebaikannya boleh. Yang layak diucapkan kebaikan apapun boleh. Almarhum dulu, benar boleh. Jangan almarhum dulu, semua kalau bayar. Gak usah itu ngomongin. Kebaikan lagi benar. Itu orang pemarah namanya. Nanti dicabutnya. Baik, dikuasain semua bahasa. Nah, apa yang dilakukan? Pertama adalah menghilangkan najis. Ibu bapak buka sampai sini sampai tangan, ya. Dari sini sampai dengkul. Ya, boleh segitu. Antara pusat dan dengkul. Jangan pas betul, karena pusatnya di banget di atasnya lah. Karena kita tidak membolehkan melihat aurat orang. Aurat orang itu dari pusat sampai dengkul itu aurat. Tapi kalau yang ainah aurat itu kemauan sama sekali tidak boleh. Nah, makanya wajib pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan ini apa sunnah? Enggak wajib. Karena membersihkan kotoran, misalnya bukan sunnah, wajib. Kita tidak boleh dengan tangan telanjang, tidak boleh. Nah saya di sini gue yang kanan satu, yang kanan satu, kemudian baru yang ini. Tapi ini jarang saya pakai ini. Yang kuning ini respon mahal. Jadi bayarnya bagus, pakai ini. Pakai ini biasa dipakai kalau memang mainnya itu agak sedikit rusak, baru pakai ini. Kalau mainnya yang udah rusak, pakai ini aja. Saya dulu pakai banyak ini. Kalau mainnya kemarin itu keracunan obatnya makan, artinya badannya meletus. Dia pakai ini. Nah, pakai ini. Kalau pakai ini, lengket dia di sini. Nah, kemudian ini si Udi tadi suruh pakai ini juga. Nah, kaptennya ini Pak, kaptennya di sini aja, urusan ini aja. Masukkan sini, ada di sini boleh, dari sini di atas pusat. Mengalirnya pun juga jangan terlalu dari. Dia bisa aja ya ibu, mengontrol ya, nggak kayak ibu yang sepeda motor lah. Ibu bapak percaya atau tidak? Teman saya melihat itu kejadian di Mekah Al-Mukarramah yang dimandikan. Yang memandikan itu seorang aja di Mekah. Nah ada pembantu-pembantunya. Dan siapa orang? Dia pakai Islam. Ya. Kemudian mainnya masuk ke kaki besi. Jadi ketika dibalik itu diputar. Jadi diputar dibalik. Ya. Ayam dibeli. Coba di Indonesia ada. Ya satu memang darurat karena bacaan ya. Ada main kurusnya. Cuman di Mekah cendananya banyak, hampir setengah kilo untuk cendananya banyak sekali. Jadi ketika dibuka kain kapalnya itu kita beli cendangan, cukup cendangan. Tidak kayak kita secepet ya. Jadi main itu harum cendangan.
Kalau setengah kilo berarti 500.000 dananya. Kok itu menyapa 150 aja masih kurang jauh dari dana. Nah baik, sini, tuh sini. Nah, yang anaknya tadi memasuki. Ini kalau dilihat ya, boleh lewat sini, boleh lewat sini, boleh. Karena anak lewat sini dan membasuhnya pun juga 3 kali. Itu kalau dilihat, ya itu boleh dilihat perasaannya ya. Jangan sampai dilihat perasaan aja. Oh ini ya. Bapak nggak usah dipikirin di dalam kayak dia orang mati ini. Nah, makanya tadi tidak lazim kalau misalnya seorang laki-laki kemaluannya tegang. Bagaimana ini? Coba sampai kemaluan itu kaget. Waduh, ini kayak gini lah. Ini baru kejadian bingung. Ustaz gimana ini Ustaz? Nah, saya sarankan cari dulu kayu yang mana keluar, akhirnya mati. Kayu yang kecil, kalau nggak bisa, kamu gede sekali. Akhirnya dipanggilkan istrinya. Nah, saya mau pegang, bacaan salawat. Saya yakin, tapi istrinya yang betul, dalam tangan istrinya apa aja. Baik, itu ya. Saya keluarkan lagi. Ini di sini 3 kali di sini. Kemudian di atas 3 kali. Saya yakin bersih. 3 kali bersih. Pakai sabun. Nah, sabunnya mana? Pilihannya terserah. Mau sabun yang mana kek? Mau sabun terbaik orang Belanda boleh. Sabun cair itu boleh. Mau sabun apa lagi? Sabun Dayak. Nah, sabun Dayak ada juga. Bintang terserah. Kemudian pakai sabun. Jangan lupa pakai sabun. Nanti setelah selesai sekali dia nanya, oh ada otomatis tidak? Ada. Besok lagi, kasih sabun lagi. Nah ini dikerjakan paling minimal kalau memang bersih sekali cukup, tapi upayakan 3 kali. Sunatnya 3 kali. Tapi kalau 3 kali misalnya bersih di situ aja, jangan berubah di situ aja. Misalnya setengah aja sudah, dia aja sih. Iya, sampai makan kalau apa? Dia lagi sini, ini gimana kalau saya sudah setengah jam, 1 jam pernah? Wah, luar biasa saya pernah. Kalau udah jelas ya, biar aja sini. Rupanya dia manusia bekal, mereka udah bekal. Kalau saya, wah, masya Allah, itulah apa namanya hebatnya mobil orang mati. 1 jam bersih motor kalau lagi kayak itu mobilnya selesai. Punya orang, kurang ya, oh ya, alhamdulillah. Makanya tadi saya menyarankan untuk ibu-ibu ya. Nah, jadi ada asumsi untuk menusuk lubang mobil itu seluas jangan. Nah, kalau kemaluan ibu di depan, namun wajib menyentuh apa namanya lubang rahim. Ya, mestinya ini ibu bawa perempuan benar aja ya. Itu tak mendengar. Baik, kalau misalnya main kayak duduk, nah ya duduk ya pahanya besar, maka kakinya ini direndamkan dengan kaki ini. Nah, kan agar si kira-kira bisa masuk tangan, jangan biar nggak bisa masuk, biar tidak boleh. Harus masuk benar-benar bisa dalam betul, tidak tangan. Supaya memang tangan itu benar-benar masuk ke dalam. Oke ya, nggak bisa. Kemudian yang bertugas di sini, ini diterang mesin. Terserah mau diterang mesin pakai sabun, mau pakai sampo. Biasanya kalau orang pakai sampo apa sih? Sampo pakai sampo kemudian pakai sampo boleh. Saya tahu juga sampo apa, ada orang protes juga. Yang bertugas di kaki sampai lingkung, beresin. Nah, tugas kaptennya ini memang benar-benar meneliti. Pokoknya jangan diteliti. Nah, kalau yang kokoh itu
sebelum penyisahan itu ini kan ya kecuali 10 ini 100.000 berapa di 10 sejuta di sejuta itu bapak ini mungkin atau korban-korban wajib dilepas atau begitu sakit ada harus dilepas. Nah makanya diri yang ngomong yang punya udah gini. Nah setelah dikontrol sama apa namanya objeknya bersih semua alhamdulillah kotoran nggak ada tutup lagi ditutup. Nah ini belum mandi bu, belum mandi ini hanya namanya membersihkan najis. Nah membersihkan najis itu kita lihat tadi rumput, jadi satu rumput gugur. Nah mandi tadi meratakan air seluruh, kan meratakan air aja, bukan meratakan kabel baru satu, bukan asal rata aja air seluruh udah selesai. Jadi nggak susah-susah, rumah itu kan nggak susah, sama sekali nggak susah. Cuman kalau kita mau gosok-gosok itu, saya menyarankan jangan terlalu bersemangat gosoknya, pelan-pelan. Bagaimana kita menggosok ibu punya anak bayi yang umur 3 bulan, 4 bulan kan pelan ya. Kenapa bapak menggosok? Gosok itu, gosok belum nggak suka, bukan sama itu. Jangan gosok habis. Kemudian kita bermain 3 dari ini. Tapi yang utama sekali air putih. Kalau air putih bagus, ini sedikit aja. Ujian Nabi, campurkanlah air itu dengan campur bagus qalilan. Bahasanya qalilan. Qalilan apa itu? Sedikit. Nah, pikirnya mencampurkan itu jangan sampai air ini berubah tidak mutlak. Begitu juga kalau sedikit sekali. Ini dikasih campur bagus 2 bungkus kayak saya rodeh. Ini saya rodeh kan sama apa ini? Nah ini terlalu banyak. Tapi bukan berarti misalnya tidak mensahkan, bukan. Karena yang mensahkan kan ini air utama ini, tapi bukan. Nah kebanyakan dari progresnya air sabun ini apa harus air sabun ini apa baru? Air sabun ini pakai sabun cair aja, nggak usah pakai sabun badan zaman Belanda terbaik itu begini kelamaan, paham ya? Kelamaan ya campur atau ibu punya sabun cair yang boy itu perut sudah selesai digini-ginikan, jadi tidak terlalu rumit. Nah airnya sudah jadi, tidak terlalu rumit, memandikan juga tidak terlalu rumit. Jangan sekali-sekali disusah-susahkan, ya itu ajaran kita dibuat susah, jangan, tidak usah harus pakai asam, harus pakai kelon, kebanyakan harus pakai kumpang-kumpangnya di rumah, cari tempat lain di rumah mana lagi cari. Kalau saya yang ada aja satu ember aja cukup. Kalau kita kan tidak mungkin, pasti 3 ember ya, pasti 3. Nah pertama itu mandi ini menurut literatur fikihnya bahwa sebelumnya menikah itu diwuduin. Ada di balik itu balik mandi dulu ya gitu ya. Nah, apa boleh ya. Yang penting kan mandi bukan wudu. Wudu itu adalah bagian dari mandi. Kalau misalnya mandi itu tukang mandi itu lupa wuduin, aku lupa wuduin. Dan bapak tidak wudu, bapak mandi sudah jadi. Nah mandi ini meliputi seluruh mandi baik itu yang belum dilaksanakan. Contoh, seorang perempuan haid meninggal, apa dimandiin haid dulu? Ya, tetap mandi sekali, sudah meliputi mandi haid. Begitu juga orang janabah. Dicoba Ustaz belakang, Ustaznya ngomong apa itu? Maaf ya Ustaz ya, apa siapa? Almarhum itu dia baru mandi janabah. Tolong mandikan dulu mandi janabah. Rupanya almarhum ini makan bulan kuat kebanyakan. Jatuh dia belum nyampe rumah sakit meninggal dan dia belum mandi. Wah itu kan ada dan 1-2 orang tuh. Akhirnya dicolek kok sampai mandikan aku janabah. Oh ya siap. Padahal apa bilang kan Pak mandi janabah dulu ya.
Ya, cukup mandi orang mati ini cukup meliputi seluruh mandi. Nah, terkecuali ada sahabat ya, yang unik sahabat itu namanya Hanzalah sahabat Nabi. Hanzalah itu dia baru menikah dan berhubungan sama istrinya, dan pada malam itu ada bunyi genderang perang. Dia lupa dengan jenazahnya itu, dia salah subuh. Daripada semangatnya ke medan perang itu dia berperang, dan dalam perang itu meninggal terbunuh. Lalu Hanzalah itu terbunuh. Diambillah semua yang sambil perang sambil itu diambil. Oh ini. Tapi didapatkan oleh sahabat Hanzalah itu basah tubuhnya semua. Basah. Padahal dalam perang itu tidak ada air, basah semuanya. Kenapa nih ya Rasul bahwa Hanzalah ini kok basah seluruh tubuhnya? Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Hanzalah itu dimandikan oleh malaikat. Karena dia belum mandinya. Orang perang sambil itu kan tidak wajib mandi, Pak. Tidak wajib mandi namanya mandi jenazah, tidak wajib. Yang kita ini namanya musyabbih fisabilillah, seperti yang ibu yang melahirkan anak meninggal. Fisabilillah dapat syahid, cuma mulhaq bisyahid namanya. Tapi tetap dimandikan. Kalau misalnya Bapak menemukan salah satu di kampung Bapak di bak sampah ada kepala satu orang, maka kepala satu itu wajib dimandikan, disembahyangkan dan dikuburkan sama seperti utuh. Nanti lama-lama Bapak menemukan badannya misalnya, nah kembali lagi badannya tetap dimandikan utuh, disembahyangkan. Berbeda kalau Bapak Ibu menemukan satu tangan, maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib disembayangi, tidak wajib bilang Bapak kemudian mencari ambulan, apa seperti apa ambulan, hanya dikuburkan. Nah, ada orang non-Muslim meninggal, wajibnya kita orang Muslim itu satu saja, wajib dikuburkan. Itu aja, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib. Kita Muslim, misalnya orangnya tidak tahu, orang Nasrani tidak tahu, maka ambil apa itu hanya dikuburkan. Kuburkan bukan di tempat kaum muslimin, kuburkan di tempat yang lain. Tidak boleh di tempat kuburan muslim. Jangan paham ya. Jadi orang muslim, andai kata misalnya orang Chinese bukan muslim, ya orang Chinese bukan muslim, dia minta dimandikan. Nah ini apakah boleh memandikan orang Chinese yang non muslim? Para ulama fikih mengatakan la ba'sa, tidak mengapa kalau dia mau dimandikan. Tidak ada hukum misalnya haram, enggak. Nah bahasa makanya tadi saya bilang tergantung bayaran kita kurang. Kalau saya memandikan bapak saya kembali kayak apa nih 30 juta, tahu memandikan aja 30 juta, nah saya berani maka udah dikapali saya bisa, tapi duitnya 20 juta. Artinya tidak ada larangan kalau orang misalnya muslim minta memandikan, tidak ada larangan, haram lah saja. Baik. Kalau orang misalnya mati bergantung, mati bunuh diri, mandikan. Saya sependapat, memang ada pendapat ulama namanya dalam kitab Abdul Wahab Syarani itu tidak wajib dimandikan disembahyai orang yang bunuh diri. Tapi pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya, orang yang bunuh diri dengan nama dia sebagai seorang muslim, maka tetap dimandikan. Saya itu pendapat Imam Nawawi ini. Kenapa? Karena itu sesuatu menjinak-jinaki, menyenangi kepada keluarganya. Paham ya? Keluarganya ini Pak, ini sudah mati bunuh diri, kadang dimandikan, dikuburkan aja. Gimana hati keluarganya? Tapi kalau misalnya dia mati bunuh diri, kita mandikan, kita amalin, kita sembahyangkan, itu minimal keluarganya itu menyenangi. Urusan dia mau mati masuk neraka, masuk surga itu urusan dia. Yang penting tugas kita laksanakan. Jangan jangan repot. Mau orang Kristen, mau orang Muslim, terserah. Yang penting duitnya berapa. Duit apa sudah baik, kumpul semua, rata semua sudah. Nah, baru ini bermain ya, bermain. Pertama air sabun, ya. Ini yang praktis saja orang terjadi. Kalau saya bagian kayak kamu ribet. Air sabun, sulit dari kepala. Oh, bila dia habis di sini, ambil lagi sabun. Paham ya? Ini yang pertama nih.
Berapa kali ke air sabun dari sini? 3 kali. Hitung ya, 3 kali. Nah, kemudian kanan, Nabi mandikanlah bagian-bagian tempat wudhu. Kanan nih, di kanan. Nah, dari bahu sini air sabun 3 kali. Sini air sabun 3 kali. Sudah, air mutlak pembersih sabun khalis. Nah, dari kepala terus sampai ke bawah 3 kali juga. 3 kali. Nah, 3 berapa? Nah kan 9 kan kita kali ini supaya 9 juga. 9. Nah, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ibu, bapak boleh langsung pakai pembarus. Boleh. Mau langsung pakai pembarus langsung 3 kali. Atas 3 kali, bahu kanan, bawah 3 kali, bahu kiri 3 kali. Sudah. Nah, baru balik kiri supaya dia bahu kanan. Oh, berikan. Ini gampang aja di urus mainnya ya. Ya, balik. Nah, begini ya. Air sabun. Nah, ketika ini kesempatan untuk membersihkan pantatnya, ya. Usap-usap pantatnya lagi. Cuma sambil lalu aja. Jangan dilihatinnya. Karena biasanya kalau membalikkan ini kelihatan pantatnya. Pantatnya kelihatan. Jadi makanya kan yang memandikan ini anaknya. Kalau anaknya itu melihat orang bapaknya bapak juga. Kalau orang lain jangan. Ya, busuk belakangnya. Nah, ini air sabun, air pembersih sabun 3 kali, air pembaru 3 kali. Sudah. Kemudian balik sini lagi. Sama seperti itu. Air sabun, kemudian air biasa, air pembaru sampai digosok-gosok sudah. Nah, ini sudah mandi 9. Kan 3 kali tadi. Nah, ini kalau misalnya orangnya yang kurus-kurus saja, yang gendut-gendut ya. Kalau yang kurus bisa 3 kali balik seperti itu. Tapi kalau ibu bapak saya ajarin sekali balik aja. Balik kiri sekali, balik kanan sekali. Tidak repot dan kalau dibayar 3 kali, balik kanan kiri 3 kali, balik kiri 3 kali. 6 benar 9. Mungkin di sini juga ada ya 3 kali ya. Nah, ada yang begini. 2 aja bermain pak. Air sabun, kemudian selesai 9 kali, baru air biasa. Kemudian balik ke kanan sini, air sabun lagi. Udah ada pemberusnya. Nah, habis selesai, sekali lagi balik, jadi 2 kali. Yang bermain hanya air kapur barus, kanan kapur barus, kiri kapur baru balik lagi. Jadi 2 kali kembali. Yang balik kan yang kedua, kapur barus semua. Tidak ada sabun, tidak ada lagi. Selesai, biasanya kembali bapak baru diului. Gitu ya Bu ya. Nah, diului. Pakai ini aja, pakai apa namanya? Keran aja, diului. Nah, diului ini sama seperti kita mobil orang yang hidup, kepala, kemudian tangan, umur, telinga, segalanya ini. Nah, kemudian ibu bapak baru lagi dicek lagi. Apa yang dicek? Angkatnya. Jangan langsung diangkat. Nah, lagi nih, dia lagi diperiksa lagi, masukkan lagi, kemudian ini lagi masukkan lagi Islam, kemudian dibersihin lagi, diperiksa kotorannya keluar nggak dari mau balik tadi. Nah, lihat, ada kotorannya keluar. Ini yang dibersihin, tidak perlu lagi mandi, tidak perlu lagi wudhu. Karena mayat ini sekali mandi, sekali wudhu, dia tidak pernah batal lagi wudhunya, walaupun tersentuh yang bukan mahram. Boleh tidak tersentuh orang, misalnya ya. Seorang ibu tidak ada keluarga, tidak ada saudara, sama sekali sebarang kara. Kemudian yang mengangkat ibu-ibu itu ibu-ibu kan laki-laki ya? Laki-laki ya? Laki-laki yang mengangkat ibu-ibu tersentuh dengan angkat badan ibu. Tersentuh, batal misalnya. Kakek apa mau dulu? Dia tidak pernah batal lagi, walaupun tersentuh, tidak batal lagi. Nah, kenapa tidak batal lagi? Karena dia sudah mati, tidak ada nafsu lagi. Yang batalnya yang nikah ini jengkong ini batal. Nah baik, kalau ibu belum punya panjang, maka ibu mengaramasi di bawahnya itu dikasih baskom. Nanti kalau rompoknya itu ketika mau mengukus, rompoknya dimasukkan. Biasanya ibu-ibu ini di kelabang ya, kelabang 2 ya. Boleh kelabang 4, kelabang 2 itu yang ibu punya panjang. Kalau punya nggak ada rambut, nggak bisa kelabang. Ada rambutnya. Kalau bapak disisirin boleh, ibu disisirin.
disisirin boleh supaya rapi ya Ibu ya. Nah baik, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, kalau ibu cawatnya dipasang di waktu memandikan ini. Nah, ada diangkat apa namanya di situ ya. Boleh kali Pak, pakai pampers boleh, pakai pampers boleh. Ya, saya tidak pernah memandikan ibu. Paling menyarankan aja di koskan. Ya. Jadi bayar aja, pakai ini, pakai pampers ya ini. Baik, memang orang ini ibu sebenarnya memandikan orang mandiri ini bukan hanya pelajaran yang di buku ya, pelajaran di kitab enggak. Ternyata yang banyak itu pengalaman. Semakin lama orang berpengalaman, semakin banyak pengetahuan yang dia dapat. Ya baik, Pak. Masalah memerengkan mayat, Pak. Ini menghadapin itu bukan ke sana dulu, Pak, tapi ke sini dulu. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak? Anjuran dari Nabi ya, hadis dari Nabi, hadis dari Nabi bahwa dari Nabi mandikanlah orang mati di tempat wudhu. Mandikanlah yang pertama orang mati itu, mayat itu pertama itu di tempat wudhu. Nah tempat wudhu kita itu kalau membasuh tangan itu tangan kiri kan kanan ya, tangan kanan sehingga baliknya itu mana ke kiri supaya kanan, tahu ya? Baliknya ke kiri supaya kanan dulu. Kalau misalnya balik ke situ, balik kiri dulu nih. Nah, yang duluan. Nah, menyalahi daripada itu, dibetulin. Itu bahasa bikinnya makruh, tapi bukan tidak sah terasa. Tetap dalam hal, tetap berbeda. Kalau misalnya airnya keruh, nah airnya keruh tidak apa, yang penting airnya itu adalah motor, tahu motor ya? Keruh kayak itu apa? Tapi kalau misalnya keruh kayak boleh papan ada udah kayak laba-labanya yang kayak minyak-minyaknya itu ya, sehingga tidak nyaman, akhirnya bikin galon, beli galon, air galon, boleh aja, asal yang penting airnya itu motor. Nah, keran tadi Pak, ini berperan sekali. Kalau zaman dulu itu ada pisang dalam begitu kan, mencari pisangnya mana? Dalam beli uang ini susah. Nah itu masuk keran ini. Nah seperti ini. Kemudian ibu bapak untuk mengeringkan ini kita pakai anduk. Ya anduknya anduk. Ada dari pengering anduk. Ini ya. Nah ini. Kemudian ada lagi satu. Nah yang ini. Nah ini ditarik di sini, tarik kepalanya sini. Nah pelan-pelan aja. Nah begini kan. Kita namanya keringkan. Kita angin yang bagus. Nah keringkan gitu. Nah ini mata-matanya kan ada air-airnya. Begini aja. Dengan pakai kapas gitu. Nah, gak usah banyak dilihat gitu biar aja gitu. Kalau misalnya di sini ada apa namanya anting-anting, dia pasti dikasihkan sama ahli waris. Jangan sampai kok. Ada yang bolong. ada orang bibirnya tuh belian loh. Ada belian di bibirnya. Ada dia masuk lidah. Susahnya orang kacau. Ada belian di bibir itu mana kacau ya? Misalnya ada anting segalanya. Kemudian yang di bawah ini tarik, gue aja buka, tarik ini sedikit pelan-pelan, sedikit keringkan aja, ya buka dari ke atas. Ya, mainnya nih berdiam aja ya. Nah ini, lagi. Nah ini terus tarik lagi sedikit bawa sini lagi. Anduknya itu kan, anduknya. Terus jangan lupa. Kesangkut. Nah, begini. Nah, habis selesai begini, ibu bapak yang berbahagia, maka kaptennya tadi menyiapkan kain kafan. Nah, nanti dulu diangkat ya. Ya, siapin dulu kain kafannya. Dibuka dulu,
Jadi sekali angkat jadi. Nah cara mengangkat ini itu apa? Kalau yang kurus ya gampang aja. Biasakan satu sisi mengangkatnya. Kalau kanan kanan aja, kalau kiri kiri aja. Nah nggak usah kiri kanan. Nanti mau naruh kain situ, kainnya diinjak-injak. Paham ya? Kain injak-injak kainnya. Untung aja kalau kakinya ada najis gitu kan. Kalau kakinya misalnya basah, nah ini lah ujung-ujung kok kain kapan kotor. Nah jadi satu sisi kanan aja. Jadi ketika dalam tempat kain kapan itu di kain kapan itu sudah ada yang nyambungnya. Karena yang mengangkat ini daunnya turun ke bawah nggak bisa. Harus ada di duduknya. Nah itu arahan ya, arahan dari matanya itu. Kamu berdua situ nyambung. Nah makanya tadi dulu ibu-ibu kalau yang mati itu jangan terlalu gendut. Kayak ibu ini lah. Jadi kalau orang lain ini aman. Harus sampai 50 kilo. Kurangin makan kalau mati. Bagaimana? Boleh. Sarung. Jadi ada tangan. Nah itu ibu-ibu. Kalau bapak ada sarung-sarungan ya. Betul sekali. Jadi ibu-ibu di bawahnya ada sarung lagi. Betul gitu ya. Jadi pengalaman ibu-ibu. Nah sampai di sini bungkus. Saya bungkus sudah kering dari letak. Nah baik, ada yang ditanyakan? Saya bertanya sama ibu bapak. Kita balik kanan, balik kiri, balik kanan. Kira-kira air itu seluruh tubuh masuk? Yakin 100% masuk. 100% rata seluruh tubuh. Walaupun misalnya tidak pakai sabun baru, tidak pakai sabun, tidak pakai air kembang, air biasa, yang penting rata seluruh air tersebut. Baik, oke, ada pertanyaan? Nah, baik, ya. Tidak ada larangan ya dalam pikir-pikir itu. Kalau halangan itu bukan memandikan ya, membantu memandikan ya. Nah, karena yang memandikan ini kaptennya namanya yang meniatkan itu. Apa itu membantu ya, membantu. Apa boleh? Tidak ada larangan, menunjukkan yang boleh-boleh aja kalau membantu. Nah, karena yang mensucikan ini tentu orang yang suci, kaptennya tadi. Kalau ibunya kan kalau air lagi. Ibu yang membantu, silahkan boleh-boleh aja. Menyentuh boleh, itu boleh. Nah ada pertanyaan lagi, orang yang muslim tidak boleh menyentuh ibunya yang muslim. Saya berpendapat terbalik. Tidak ada larangan mau menyentuh, silakan aja. Karena ada anaknya jadi orang Kristen, lalu datang ke ibunya mau mencium ibunya, boleh atau tidak? Tidak ada larangan. Mau itu boleh itu juga boleh. Tidak ada larangan. Tapi biasanya kita larang ya, orang lain tidak boleh mencium. Satu lagi. Dan ketika mencium ibunya itu biasanya ada pertanyaan, kamu jangan menangis, nanti saya kamu nanti bersiksa. Nah itu saya 100% keliru perkataan. Yang dimaksud bahwa niat orang meninggal itu ditangisi yang bisa menghasil kepada mayat itu adalah itu tangisan-tangisan yang berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad. Lalu diikuti pada zaman Nabi melarang, jangan kamu menangis malam kamu, seolah-olah kau tidak rindu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tangisan yang biasa tidak masalah, walaupun juga menyelesaikan. Dalam hadis Nabi bahwa Nabi itu mengangkat namanya Ibrahim, anak Nabi, kubur Nabi Muhammad menyelesaikan. Nah menunjukkan ini boleh-boleh aja. Malah sebenarnya sang suami istrinya meninggal, suaminya malah jenges dan nangis itu dicurigai gitu. Iya, bisa curigai apa aja. Bisa dicurigai, oh sebelum istrinya meninggal sudah ada calon pendampingnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ustaz. Tadi waktu membersihkan jenazah itu tidak tepat
dan itu enak. Ya, terus kemudian giginya ini kan mungkin juga jarang gosok gigi ya. Nah itu bagaimana prakteknya supaya ya gitu. Dia pakai kain. Nah kalau muklis ada baiknya Pak, kalau muklis namanya mandi keluarga. Pernah dengar ya? Nah itu muklis. Jadi sebelum Ustaz datang dia sudah dibersihin peralatannya. Tapi biasanya di sini karena kami sudah mengalami hampir 5 tahun sudah ya waktu dimana bukan keluarga lagi, jadi sudah pasrah gitu aja. Jadi walaupun mau Bugis mau orang Gajah, kalau memang itu di tempat kami ya pasrah gitu aja. Baik. Kalau giginya misalnya 10 tahun nggak bisa gigi ya, apakah wajib membersihkan giginya? Tidak wajib. Karena kalimat najis itu adalah yang keluar daripada dua jalan dari mulut dan tubuh. Jadi ketika air mata misalnya, mata apakah najis? Najis. Nah jangan dikira nanti orang meninggal air mata itu oleh mual sisa menangis ini. Bilang orang penasaran, padahal melihatnya tanda-tanda orang soleh itu kayak matanya keluar. Nah orang meninggal. Jadi tadi ibu bapak menangis tadi boleh-boleh aja, asal jangan ibu merau-merau ya. Karena tangisan itu tangisan yang sedih, jadi memang yang di dalam itu tangisan yang. Satu lagi Ustaz, kami ini memang sering kadang-kadang melawan kita itu kalau orang Jawa. Melawan itu seret. Kadang-kadang kita sama jamaah itu tolong seminggu sekali potong kuku minimal 40 hari sekali. Terkadang mohon maaf kita mendapati jenazah itu kukunya itu susah dipotong dan itu sangat kaku kayak besi. Iya kan besi itu jadi dipakai yang gunting kok nggak mau karena guntingnya pasti salah. Itu solusinya bagaimana? Ambil sirsu dari gerinda gak apa-apa, gak usah. Kalau susah dari gunting gak usah di dalam. Kenapa? Yang penting di bawah kukunya bersih, ya, di bawah kukunya bersih. Terima kasih. Ya. Kumis tidak perlu dirapikan. Kumis mandor sini, kumis rapi. Memangnya itu mau ke malam. Ada beberapa kumisnya bisa dibuat, nggak usah, biarin aja sepanjang-panjang yang kumisnya, tidak apa-apa. Panjang sini karena dari potongan. Rambut panjang, dibersihkan aja, nggak usah dipotong. Karena barang yang ada di badannya yang melekat, siapa tahu dia mengurangkan timbangan dia. Makanya kalau dia rontok, sunat rontoknya itu ditaruh lagi ke kepalanya. Jangan dibuang, taruh lagi ke kepalanya. Baik, ada lagi ibu-ibu? Ya. Akhirnya ada sekarang. Ya, akhirnya ini. Ini Pak, saya ada apa? Jadi begini Pak, kalau masalah mencerokin mayat tadi Pak, kalau seandainya yang mayat ini tidak punya anak laki-laki atau anak laki-lakinya masih kecil, kira-kira kalau keluarganya siapa kira-kira yang lebih berhak Pak? Kira-kira ada sebetulnya orangnya siapapun yang akrabnya nih. Kalau misalnya tidak ada juga, ya bapaknya. Tidak ada juga, anak tidak ada, anaknya ada nama. Karena yang pada pokoknya ujung-ujungnya haknya juga. Ujung-ujungnya sudah. Nah, kita tidak bisa menitikberatkan untuk bersihkan kepada anaknya. Selesai anak yang bersihkan, haknya juga tidak ada cek. Nah, untuk meyakinkan, karena sudah anak sudah bersihkan nama. Nah, kita coba bersihkan sedikit. Ada kotorannya. Itu menunjukkan anaknya sudah pas membersihkannya. Nah, haknya ini yang bertanggung jawab. Ya, tidak apa-apa Pak, tidak ada anaknya. Baik, akhirnya sebuah. Atau Oh iya. Bapak, kan mantan mayat Pak sebenarnya, mantan mayatnya. Seandainya kalau kena musibah gimana Pak Ustaz? Seandainya tabrakan, ya kan? Itu gimana Pak Ustaz? Mandikannya? Setahu saya memang baru tahu gitu kan, entah kakinya putus, bulunya nggak ada, tangannya nggak ada, itu cara gimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak kalau mau menikah dengan tabrakan,
meninggal misalnya airnya terus kepotong tangan ya Pak ya, saya contohkan kepotong tangan ya, kepotong tangan misalnya dipotong siapakah, oke Bapak kepotong tangan. Nah biasanya Bapak kalau kepotong tangan sini itu netes darah itu tidak pernah berhenti. Hatta Bapak bungkuskan dia tetap netes sedikit, tes sedikit. Nah ini gimana teknisnya caranya ini? Maka Imam Syafi'i ketika mayat itu suci sudah dimandikan tidak bernajis sah dimandikan, sehingga solusi yang kedua maka disembahyangkan ketika dibersihkan, sudah dimandikan sudah diubuin. Ini tangannya yang terputus tadi Pak, ini tangannya yang terputus, ambil selang, mana selang ini selang. Nah ini Bapak ya selang, ini dijujurin tangannya turun, ini jangan berhenti menjujurin satu orang membayarkan. Mana kiblat ini? Oh sana kiblat, Allahu Akbar. Sambil dijujurin namanya tadi darahnya. Udah selesai baru dibungkus plastik baru dilakukan keluar. Sekira-kira darahnya itu tidak keluar. Nah ini mazhab Imam Syafi'i. Saya pernah melakukan ini, mungkin Mas Heri ya pernah ya. Ada teman kita yang meninggal yang bolong lagi yang selalu keluar darah. Nanti di situ sebenarnya. Supaya meyakinkan bahwa mayat ini adalah sah. Nah berbeda dengan yang tertabrak yang otaknya keluar, nah itu di luar jangkauan darurat. Nah itu mandikan aja sebisanya, yang bisa ditambah dengan lapas dilakukan bisa, sekira-kira tidak begitu banyak keluar, kemudian dibungkus dengan plastik, baru dibungkus dengan kain kapan. Itu yang ketabrak. Ketabrak itu masih syahid. Siapa yang mau menjadi syahid misalnya tahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ustaz Izan Mahdi. Saya utusan dari keluarga Mengagia. Alhamdulillah sudah 20 tahun lebih saya mengurus jenazah ini. Yang terakhir kemarin ada orang meninggal di laut. Cari ikan itu kepalanya agak tergores, keluar terus darah. Akhirnya tidak sampai di rumah sakit, langsung dimandikan. Ketika itu kami memandikan, nah itu dikasih kopi nggak bisa, akhirnya kami jahit sendiri. Lupa itu kami jahit sendiri. Diikat ya, dibalik kepalanya. Dan jahit. Ya sambil jauh dijahit. Jahit lagi. Nah, apakah boleh dijahit? Betul. Apakah boleh dijahit? Baik, mayat ini ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ketika mayat itu misalnya tangannya begini, lalu ada sahabat ingin membetulkan, karena sebelum dia meninggal sudah tangannya begini Pak, sebelum meninggal, lalu ingin dibetulkan, ujar Nabi jangan, itu sama kau mematahkan tangannya. Nah sehingga seadanya mayat itu tidak boleh diapa-apain, termasuk dari dijahit, termasuk dijahit. Kecuali dari rumah sakit ya sudah menjadi bulan, tapi kalau kita supaya kita jahit aja, nah itu tidak dibolehkan. Kalau Allah nggak apakah makruh apakah haram, walhasil apa adanya. Sehingga ada ulama bahkan mengharamkan donor segala anggota badan itu mengharamkan. Ada yang melakukan donor mata, kornea mata, donor jantung, ginjal. Tapi ada yang membolehkan. Saya sih cuma yang membolehkan aja. Ada donor ginjal misalnya, silakan. Karena mayat ini apa adanya, tidak boleh dirusak, tidak boleh dirusak. Ada dulu pernah terjadi di Madinah, seseorang yang pernah menuduh temannya berzina, perempuan, lalu dituduhlah berzina. Ternyata yang perempuan yang tertuduh ini lama-lama meninggal. Rupanya yang menuduh berzina itu ikut meninggal. Ketika dia menggosok-gosok badannya yang tertuduh tadi, tangannya lengket ke badan almarhum yang menuduhnya lagi. Lalu ulama-ulama Madinah beberapa pendapat ujar ulama Madinah tangannya dipotong, lengketnya itu spiritual, lengket sekali, tidak bisa diapa-apain, tangannya dipotong. Kata ulama yang lain tidak, badan mayatnya aja diganggu,
dibunuh, ada tangannya selamat. Nah ketika itu Ustaz Imam Malik masih hidup. Kata orang, coba panggilkan selamat ulama, datanglah Imam Malik. Apa masalahnya? Nah ini orang yang bisa menyelesaikan ini nah apa namanya tangannya lengket kalau dia main. Nah ujian Imam Malik dulu ada apa kamu dengan main? Dia mau bahwa yang lengket tangannya ini pernah menduduk almarhum ini berzina. Kata Imam Malik memberikan kamu dipukul kan 80 kali bukan air Al-Quran dipukul perempuan itu lepasan. Nah jangan duduk orang berzina dipukul tangannya terlepas. Karena main ini semuanya tidak boleh, maka saya tidak menyarankan untuk diotopsi atau tidak perlu diotopsi. Seadanya main yang ada tidak boleh tadi dijahit-jahit tadi ya tidak boleh. Misalnya tangannya terputus, kaki nggak kesambung aja sudah, dilem aja, jangan biarkan apa adanya. Nah itu cara menangani yang rusak. Tapi kalau yang bapak tadi kalau mobil segalanya, pecah kepalanya, itu di luar yang mau, itu sudah darurat. Nah asal tadi, antum tadi kepalanya itu dijadikan kopi, ya, kemudian dilakban, bukan dijahit. Nah, ada lakban itu yang dua mata itu yang merapikan itu ada orang jual. Tapi jangan dijahit, dilakban aja. Kalau Sebetulnya menjahitnya ahli waris juga. Saya jadi aja Pak. ya, Langsung aja sudah. kalau dijahit itu karena posisinya itu sama ketika dia menjahit, ketika dia hidup sakit. Ya, Kemudian yang kedua Ustaz, saya pernah memandikan orang yang tabrakan, ternyata jalannya tidak mau berhenti. Akhirnya kami tutup sama kapas semua. Jadi kan banyak waktu itu banyak pecah, kakinya sama-sama patah semua. Akhirnya kami tutupin. Tapi waktu mandi itu kalau ada terus, akhirnya kami tutupin sama kapas. Setelah kami sholatin dari tempat keluarga itu kayak apapun. baik. Kalau dari itu siapa? Bagi jadi. Nah kalau dari ini bayangnya tadi seperti saya memberikan tadi. Tapi setelah selesai dibumbuin kopi dilakban pakai lakban yang kuat itu. Karena menahan beberapa menit tadi supaya tidak keluar darah karena kain kapan. Habis itu dibungkus dengan plastik tadi. Dan plastik itu baru dibungkus dengan kain kapan. Tapi mudah-mudahan bapak tidak ketemu yang mudah-mudahan begitu. Tapi kalau ketemu apa bapak-bapak mundur, tidak mungkin mundur kan? Pasti dilayani ya kayak apa pun dilayani. Kalau dia mundur. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Mohon maaf ini saya juga pernah memandikan mayit. Kurang betul. Saya saya mau pernah memandikan mayit. Ya. Pas sudah yang agak terakhir itu kan dipegang tuh saya sempat pegang itu merinding bulu kuduknya berdiri Bulu-bulunya ya. iya Ya. saya yang pegang jadi saya waktu melihat itu saya udah yakin tuh berdiri saya coba saya pakai sabun saya pegang ini benar berdiri semua Naik bulunya. naik bulunya terus saya juga berbicara sama teman saya di sebelah ini gimana nih kamu ada merasa enggak bulu saya kok merinding bulu kuduknya naik. Biasanya itu karena dingin, kemudian air itu karena langsung naik nih. Air hangat kan? Air hangat. Biasa, Air biasa ya? air biasa. Berarti itu agak apa-apa gitu. Saya tidak kenal sama ini. Tapi tidak apa-apa. Itu alhamdulillah tidak apa-apa. Insya Allah tapi tidak jadian tuh kan? Tidak. Tidak apa-apa. Atau dia mandi kemudian menjebol gayung. Ya apa-apa, ambilkan gayung mandi sendiri. Saya tetap listrik depan aja. Ada memang ya. Nah, itu saya diajarin orang tua dulu ya. Zaman dulu kan tahun 60-an 70-an itu banyak orang punya kajian. Sehingga dikhawatirkan itu matinya jadi hantu kan gitu. Percaya atau tidak orang-orang. Sehingga setelah meninggal itu sudah dihubungin gitu. Kemudian saya sempat mengambil apa namanya itu tempat nasi, tempat kandung nasi wancur namanya. Tapi yang kayu, centong. Ini kaki kanan ini menjadi ini disembelih. Bismillah, Allah. Disembelih pakai itu. Kemudian habis jauh tusuk harinya ini, ibu jarinya ini pak tusuk.
pencet itu apabila keluar darah jadi terus. Tapi kalau pencet gitu, ya keluar darah berarti aman. Nah, mungkin air, dari kejadian itu nggak ada. Mau aja kamu kalau parah tuh itu maling mau aja sudah. Nah, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu masih mending kalau belum rumahnya sendiri. Tapi kalau malam sendiri, lebih masalah. Kalau malam masa sendiri, bingung mau sekali gimana ini. Untung ada solusinya. Solusinya tuh susah-susah dicari. Orang bingung, di mana ini? Apa diikat? Kan dari nyaman kalau makanya ya. Baik, ada lagi? Ini yang paling susah itu perasaan mandi bayi yang baru lahir. Yang paling licin itu supaya tidak licin bagaimana caranya? Mandi bayi Yang baru lahir. baru lahir. Tetap dimandikan. Tetap dimandikan ya. Wudhunya tetap diwudhuin yang biasa aja. Biasanya di pangku begini aja. Pangku ya. Licin. Bayi. Air asap ya. Bayi kecil ya. Yang bayi baru lahir. Licin maksudnya. Oh. Nah, ibu yang Sedikit Bu ya, betul itu yang baru lahir betul ya. Baru lahir itu sebelum kita memulihkan resminya tadi yang istilah kami belajar ubah tadi sama air asam. Malah kalau itu maaf kan itu bahasa Inggrisnya cilok ya, coba itu di kira-kira juga sedikit ya. Banyak bayi kan yang itu punya apa gitu ya, jadi nggak bisa, itu nggak bisa karena sambal dulu, jadi ketemu sambal kena itu nggak bisa licin. Kan sebelum mandi ceritanya, Oh, iya. air asam Bu. Seperti ikan itu kalau begini kan asam. Ini sudah jadi Kalau nggak asam, tapi kalau apa? asam jadi silat. Ini sudah jadi. Betul, Ini sudah diproses. Sudah masuk ke dalam. Dikasih asam dulu sebelum memandikan Ya, asam kawan di airnya sawah kesat ya Wajah. Tanya dong wajah. ya silakan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama wajah. ya Wajah. Sabun jahit, sabun biasa. Ini depannya ini benar-benar. Wajah. Ini dah. Halo. Saya mau tanya wajah. Yang pertama ini wajah. Itu bagaimana kalau mayat itu kadang kita suka lupa dia pakai gigi palsu. Itu gimana, apa kita lepas dulu? Kadang suka istilahnya dia sudah nggak ada giginya, tapi dia punya gigi palsu, tapi kita lupa kuburnya gitu loh. Itu hukumnya seperti apa? Yang kedua, misalnya mayat itu meninggal jauh, tapi dia mau dikuburkan di kampung. Biasanya kan dipetikan baru naik pesawat. Mungkin dibilangnya dari sana sudah dimandikan, tapi kan namanya kita naik pesawat goyang. Mungkin ada sesuatu hal yang keluar, gitu kan? Yang tidak kita tahu. Itu apakah perlu dimandikan lagi di kampungnya atau tidak? Gitu ya, itu aja. Makasih wajah. bagus gigi tadi kan. Nah kalau ada itu sudah disampaikan Ustaz sebelumnya pertama nanti dari sudah disampaikan dan depannya itu kalau sama aja maaf ada yang spiral gigi palsu. Kalau pas meninggal keluarganya tahu itu ibuku atau kakakku ada gigi palsu yang mau pasang aja yang bisa dicabut. Tapi kalau sudah main itu 2-3 jam sudah kaku nggak boleh lagi. Biarkan aja sudah. Termasuk tadi gigi apa sekali mau jelaskan aja ya karena sakit ya kalau dicabut-cabut itu ya sakit. Nah itu yang tadi di misalnya meninggal di Jakarta ya, dibawa ke Balikpapan nggak usah jauh-jauh, Balikpapan pas diangkat dari petinya ada najisnya keluar lagi padahal dia sudah dimandikan. Nah itu ada dua pendapat tadi, ada yang boleh dimandikan, ada yang dia sudah karena sudah dimandikan berarti sudah
tadi Bu Aja, kalau istilahnya mayat sudah meninggal, tapi giginya tertinggal gitu loh Bu Aja. Nah, itu apa wajib kita kuburkan? Kadang suka ini muncul sendiri kadang-kadang. Jangan gigi yang tertinggal. Itu Gigi emas. ada orang kejadian lupaan itu apa gigi palsunya, langsung dia nyimpan mungkin di atas lemari, langsung terbang itu gigi. Gitu. Mungkin apa disuruh anaknya ngubur atau bagaimana seperti itu? Itu kan gigi palsu ya yang copot itu ya. Gigi palsu yang bisa dimasukkan ke dia, ya sudah iya dibuang aja. Iya. Malah yang gigi palsu yang kita pasang tadi, kalau habis meninggal beberapa setengah jam masih bisa dibuka, dicopot. Tapi kalau sudah kaku, misalnya meninggalnya sore jam 3, ya mau dimandikan besok pagi, dicopot-copot nggak boleh lagi, sudah kaku sudah, nggak boleh, biarkan aja sudah. Ya, kalau gigi palsunya ketinggalan dan semari di mana, di bobek di mana, ya biar aja karena palsu. Iya, nggak usah dibawa ke kubur. Sama tadi yang pertanyaan tadi pagi, bagaimana di amputasi kakinya kan, kakinya terpisah, itu ada perawat tadi yang ikut tuh. Ya kubur aja, nggak perlu pakai ambulan, bawa aja naik motor dibungkus, bungkus di situ tandai lah, ada tandainya ya. Terus lagi Bu Aja tanya, nah misalnya tadi ya Mas, apa namanya mayat yang diamputasi kakinya, Ya. Mungkin keluarganya, oke, ambil aja itu kaki gitu kan. Nah ini mungkin mayatnya sendiri karena sudah meninggal, mungkin dia nggak ridho, nggak ikhlas. Itu bagaimana hukumnya Bu Aja? Kadang-kadang, mohon maaf, ini kadang-kadang kejadian, dia misalnya mayat itu kakinya diambil, jadi diserahkan ke orang umpamanya kan. Nah itu nanti kadang-kadang orang yang pakai kaki itu dimimpikan, nah baru dia teriak sikilku katanya kan, itu dari Jawa ya kan, sikilku katanya minta dikembalikan, itu gimana? Kalau itu misalnya baru dipotong kakinya ya, terus dikubur kan, kubur kakinya tadi kan, meninggal orangnya kalau bisa yang dekat-dekat aja, jangan kakinya yang sepotong tadi ditaruh di depan rumah di teras lah kuburnya di kuburan lagi, tapi tidak perlu ambulan tadi ngantarnya, ya jangan bisa. Ya tapi sekarang ini luar biasa canggihnya zaman itu aja. Saya pernah pengalaman, mencerita pengalaman ini banyak sekali. Ada yang meninggal di Riau, habis ini mamanya setelah dilihat itu sudah terjadi di badan bawah alam besar. Tapi keluarga itu mau menuntut, sudahlah ikhlaskan aja, terlalu panjang urusannya. Terlalu panjang urusannya. Ternyata dari semua sudah perbedaan aja itu sudah ada ruang selesai mayat ini ya, waktu itu sudah. Jadi memang sekarang organ tubuh kita ini sangat mahal, ya. Baik, ibu-ibu, kita dari panitia sudah membisi-bisikan kita mau pulang Ustaz. Ustaz, satu lagi boleh nggak ditanyakan Ustaz? Ustaz, satu lagi ya, mohon maaf. Saya mau tanya gimana hukumnya kalau misalnya mayat sudah dikubur, umpamanya sudah dikubur di suatu tempat, tapi mungkin keluarga minta dipindahkan, itu seperti apa prosesnya atau hukumnya seperti apa? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya itu yang namanya sudah dikubur di mana dia meninggal, disitulah. Yang penting kan kita doanya tetap sampai, istilah kata. Kalau sudah dikubur, dipindahkan ya yang penting ada duitnya. Ya maksudnya Tapi prosesnya. kalau ini pandang agama ya, apakah boleh membedakan kuburan itu? Boleh membedakan kuburan itu kalau kuburannya jasadnya masih utuh, seperti Syekh Bang Emun Dibain, kalau dipindahkan ke Indonesia boleh. Kalau mayatnya itu utuh mayatnya, tapi asal mayatnya utuh itu tetap di kuburan itu jangan dipindahkan. Apabila mayat yang tidak utuh, seperti mayat kita ini, maka tidak boleh dipindahkan. Pulang-pulangnya itu boleh, kecuali dalam keadaan darurat seperti Saudi Arabia, yang mana di kuburan itu sekian tahun pulang itu buang ke mana total, karena tempat itu dipakai lagi. Nah berbeda dengan di negeri kita, apabila itu sudah dikuburkan di situ, maka mau dipindah kuburannya itu minimal hukum fikihnya adalah makruh, ada yang mengatakan haram.
banjir. Apa itu namanya Nah, longsor? itu udah berat ya, kalau banjir. Tapi kalau udah pasar baru aja. Kalau sering pindah, apa-apa juga sama kayak di situ aja sebenarnya. Kantor pos satu kuburan. Baik, sampai di sini ya. Kita Ibu disyaratkan 15 menit lagi. Maka di akhir pertemuan ini saya pribadi Ibu Haja Mulyana mengucapkan maaf, ampun sekiranya kekurangan khilafan apapun yang bisa kita berbagi pengalaman dan pelajaran ini. Tentu pastilah ada yang salah. Yang salah hilang, sekali lagi kami mohon maaf, ampun. Ya. Kalau misalnya ada kebaikan dalam perjalanan ini, mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir khusus supaya ayahnya Maulidina Habib Muhammad Al-Ghazali sebagai ketua MUI, mudah-mudahan bisa lagi dibikin acara lagi ya. Tidak saya lagi ke sini. Tidak apa-apa, mau di mana pun saya siapkan. Yang penting cocok. Ya. Baik sama beliau, kalau beliau meninggal. Kita udah melupai pemilihan. Baik, Ibu Bapak kita berdoa bersama ya. Ya kita awali dengan Al-Quran. Dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rahman ya Rahim ya Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengampun kepada hamba-hambanya. Ampunkanlah ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah ya Allah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Andai kata orang tua kami dalam alam barzakh tersiksa atas dosa kesalahannya, dengan rahmat karunia-Mu ya Allah, angkatlah dosa kepada mereka. Sayangilah mereka sebagai mereka sayang kepada kami doa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa yang kami sengaja lakukan. Begitu juga dosa-dosa kami yang kami tidak lakukan. Bahkan kami tidak tahu bahwa itu dosa di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang menghidupkan, yang menghidupkan kami, hidupkanlah kami dalam hidayah Tuhan, hidupkanlah kami dalam keberkahan umur taat ibadah kepada-Mu. Matikanlah kami sebagai orang yang beriman sempurna. Matikanlah kami sebagai orang yang sebagai umat Nabi Muhammad. Matikanlah kami sebagai orang yang membawa kalimat La ilaha illallah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudahkanlah ya Allah lisan kami untuk menuturkan kalimat itu ketika kami nazak dalam sakaratul maut. La ilaha illallah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang menghidupkan kami dalam tahun Muharram yang baru. Berikanlah tahun baru ini keberkahan kepada umur kami, keberkahan kepada keluarga kami, mendapat hidayah, keberkahan kepada harta kami, berikan harta yang banyak. Ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa tahun yang lalu. Ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan yang tahun lalu. Berikanlah kepada tahun Muharram yang baru ini tahun keberkahan kepada umur kami dan kami dan keberkahan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, khusus kepada ayah Habib, Moga Gadri, mohon maaf Bapak Ibu yang ada, mohon maaf. Belum bukan menggurui ya, cuma berbagi pengalaman. Nah, begitu juga Ibu Muhammad yang beliau baru saya ulang dari sampel itu kami tidak terlalu yang kita wali beliau baru pulang dari Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari peserta semuanya, kita berfoto dulu, mulai dari yang bapak-bapaknya dulu. Kami mohon juga